Rahayu kita ingkang sami tansah mirengaken sabdanipun Gusti. Selamat malam. Tuhan memberkati saudara. Malam ini kita berada pada malam panjang, malam minggu, persiapan untuk kita besok beribadah. Nah, satu tema, dengarkanlah Tuhan. Kita akan bersama-sama renungkan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabdamu yang kudus. Kami mohon ampun untuk kekurangan dan kelemahan kami ini Bapa. Dan dengan pengampunan itu Bapa, kami dapat merenungkan sabdamu dengan baik dan benar. Urapi kami dengan kuat kuasa rohmu yang kudus. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan malam kita pada saat ini, kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 427 bait pertama dan kedua. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bagaimana cinta Tuhan Yesus itu? Ceritanya Yesus itu bagaimana yang akan kita tuturkan? Ini Lukas 10 ayat 13 sampai 16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kota yang disebut Korazim dan Betsaida. Di dua kota ini Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi di Tirus dan di Sidon
Tidak. Ada lagi sebuah kota, daerah itu Kapernaum. Di mana itu? Itu adalah kota daerahnya masa kecilnya Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus mengatakan celakalah kamu hai Korazim dan Betsaida? Karena di Korazim dan di Betsaida Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, namun tidak ada yang menanggapi, tidak ada yang bertobat. Karena itu celaka. Kenapa? Karena nggak mau bertobat. Tetapi di Tirus dan Sidon, walaupun dia hanya mendengar cerita tentang Yesus, cerita tentang mujizat yang dilakukan Yesus, mereka justru bertobat. Walaupun tidak semuanya. Karena itulah maka Yesus mengatakan tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan di akhir zaman nanti dibandingkan dengan tanggungan dari Betsaida dan Korazim. Bahkan yang lebih celaka lagi adalah Kapernaum. Saudara, berkat Tuhan menyertai saya karena saya bisa menyaksikan kota Kapernaum. Dan sekarang Kapernaum menjadi wilayah yang sepi, tidak ada orang. Hanya rerumputan yang tumbuh, bahkan di sana ditanam banyak bom, banyak ranjau. Tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena walaupun di situ Yesus hadir, kota di mana Yesus bertumbuh, menjalani masa remaja, tetapi tidak ada yang mau ikut Yesus. Tetapi mau merasakan berkatnya Yesus. Nah, itu yang anehnya. Karena itu disitulah jelas bahwa akan ditempatkan di tempat yang paling bawah. Apakah diangkat tinggi? Enggak. Dan memang hari ini kita melihat kalau panjenengan berkesempatan datang ke Kapernaum, kota mati, sepi, enggak ada orangnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita jelas, dengarkanlah Tuhan. Mari kita belajar dari itu, dari Korazim, dari Betsaida, dari Tirus, dari Sidon, dari Kapernaum. Apa yang membedakan antara yang mau mendengarkan dan yang tidak mau mendengarkan? Mau mendengarkan berarti menerima Yesus, dia bertobat dan dia bercerita tentang Yesus. Yang tidak mau mendengarkan berarti dia menolak, sekalipun dia tahu, dia mendengar, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Mendengar tetapi tidak mau mendengarkan. Nah, ini mendengar tetapi juga mau mendengarkan. Ya, mendengarkan. Dia mendengar tetapi tidak mendengarkan. Yang Tirus dan Sidon dia mendengarkan, dia mendengar dan mendengarkan. Ini bedanya, saudara. Nah, karena itulah maka mari kita yang sudah mendengar siapa Yesus, kita mendengarkan Yesus. Apa artinya mendengarkan Yesus itu? Mendengarkan Yesus berarti kita mau bertobat, menerima ajakan Tuhan Yesus. Hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengundang kita. Karena itu dengarkanlah. Tuhan juga lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Mari saudara, kita dengarkan suara Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus melakukan bertobat. Loh Pak, saya sudah bertobat. Ya, yang namanya bertobat itu sudah bertobat, sedang bertobat, dan akan terus bertobat. Ada 3 kurun waktu. Past tense, present tense, dan future tense. Past tense artinya waktu yang lampau sudah bertobat, present sekarang sedang bertobat,
dan yang akan datang akan terus bertobat. Mendengarkan suara Tuhan berarti kita mau bertobat. Yang kedua, jangan meremehkan siapapun dia. Jangan meremehkan Tuhan. Kadang kita ini meremehkan Tuhan. Kita merasa hebat. Kita meremehkan orang lain. Orang lain itu kecil. Kita merasa hebat. Nah, Betsaida, Kapernaum, dan juga Korazim, dia meremehkan Yesus, meremehkan banyak, meremehkan panggilan Tuhan. Tetapi Tirus dan Sidon, dia mendengarkan, dia menghargai. Karena itu mari kita lakukan, jangan meremehkan. Hari ini ketika kita mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, tapi bukalah dan terimalah Yesus. Dan yang ketiga, mari kita berkata-kata yang membangun. Mendengarkan suara Tuhan berarti kita mewartakan suara Tuhan. Mewartakan suara Tuhan berarti kita berkata-kata dengan membangun. Berkata-kata yang positif, jangan yang elek-elek, jangan yang menghujat, tetapi yang indah, yang sedap didengarkan. Berkata-kata positif itu berarti akan membangun dan menumbuhkan imun yang kuat. Karena itu saudara, tetaplah terus berkata-kata mewartakan yang indah-indah. Wartakan Yesus supaya terus kita dibangun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah memanggil kami. Karena itu kami akan terus mendengarkan suara Tuhan supaya kami terus bertobat. Dan biarlah kami terus bersama-sama dengan Allah. Cinta kasih-Mu, berkat-Mu akan terus menyertai langkah-langkah kami. Pertemukan kami besok dalam ibadah Minggu pagi. Ampunkan kelemahan dan dosa kami Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan Kidung Jemaat 427 bait 3 dan ke-4. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Tuhan memberkati saudara senantiasa. Amin.